Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Ibu Petra Kristi Mulyani SPD MPD PhD sebagai dosen pengampu mata kuliah literasi digital dan kemanusiaan dan teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Cindy Aulia dengan NIM 14014224455 dengan nomor presensi 15. Di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah analisis saya yang berjudulkan tentang teknologi yang berpengaruh terhadap pendidikan guru sekolah dasar dan peserta didik sekolah dasar. Di sini saya sebagai mahasiswa dari jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi, Universitas Negeri Semarang. Bab pertama yang berjudul konsep dasar e-commerce yang berpengaruh terkait guru sekolah dasar. Nah, di sini e-commerce itu berasal dari kata bahasa Inggris, yaitu elektronik dan bisnis. Dapat disimpulkan bahwa e-commerce yaitu perdagangan elektronik. Nah, di sini e-commerce memberikan kepercayaan yang kepada konsumen meliputi kualitas jaringan, kesadaran pihak ketiga, privasi, kualitas informasi, keamanan, reputasi jaringan, kesadaran pihak ketiga, harga produk, promosi penjualan, dan masih banyak lagi. Nah, di sini pada analisis saya terdapat 4 konsep e-commerce berdasarkan sifat transaksinya. Yang pertama yaitu B2B. Nah, di sini transaksi terjadi antara perusahaan. Jadi, perusahaan itu sebagai pedagang dan perusahaan itu sebagai pembeli. Jadi, antara perusahaan dengan perusahaan. Yang kedua ada B2C, yaitu perusahaan sebagai pedagang dan individu sebagai pembeli. Dan yang ketiga ada C2C, yaitu individu menjadi pembeli dan individu menjadi penjual. Yang keempat ada C2B, yaitu individu yang melakukan transaksi dengan perusahaan. Nah, di sini e-commerce, di dalam sebuah e-commerce terdapat aspek-aspek yang ada di dalamnya. Yang pertama itu ada platform, yang kedua ada produk atau jasa, yang ketiga ada pembayaran, yang keempat ada pengiriman, dan kelima ada layanan pelanggan, keenam ada keamanan, yang ketujuh ada pemasaran. Dalam konsep dasar e-commerce, selain faktor-faktor di atas yang sudah dijelaskan, yaitu mengenai berbagai aspek, juga terdapat sistem manajemen gudang, kebijakan pengembalian, dan monitoring stok produk. Hal-hal ini harus dikelola baik agar bisnis e-commerce bisa berjalan dengan sukses dan pelanggan akan tertarik. Konsep dasar e-commerce terhadap guru sekolah dasar. Guru sekolah dasar biasanya menggunakan platform e-commerce sebagai sarana untuk memperoleh berbagai sumber daya pendidikan yang ada. Adapun konsep dasar yang terkait dengan guru SD yaitu yang pertama, toko online sebagai sumber daya pendidikan. Nah, di sini mengapa e-commerce sebagai sumber daya pendidikan? Di sini, guru akan berperan aktif dalam menjual dan mendistribusikan sumber daya yang sudah berada di sekolah yang diajar dan distribusikan ke rekan guru yang membutuhkan. Jadi, e-commerce dapat sebagai toko online yang untuk sumber daya pendidikan. Yang kedua ada pembelian buku dan materi pembelajaran. Di sini e-commerce berfungsi atau memiliki manfaat yaitu menjadi tempat pembelian buku dan materi pembelajaran yang dilakukan oleh guru agar pembelian buku juga akan jadi pembelian buku itu akan jadi pembelian guru
Nah, di sini pembelian buku dan materi pembelajaran itu sangat digunakan oleh guru karena guru biasanya membeli produk atau materi pembelajaran seperti membeli APM mungkin alat peraga murah. Nah, itu untuk meningkatkan kualitas pembelajaran sehingga e-commerce sangat dibutuhkan oleh guru sekolah dasar. Yang kedua ada penjualan produk karya guru. Nah, di sini tidak hanya produk karya guru, tetapi juga ada produk karya siswa, di mana guru dapat mengawali atau memanfaatkan e-commerce untuk menjual produk karya guru ataupun peserta didik. Nah, yang bab kedua yaitu pemanfaat e-commerce terhadap guru sekolah dasar. E-commerce juga memiliki manfaat yang banyak khususnya untuk guru sekolah dasar, di mana dalam fitur e-commerce sendiri memiliki aspek tertentu yang dapat membantu guru sekolah dasar dalam mengembangkan pendidikan dan proses pembelajaran yang dilakukan. Nah, di sini dalam analisis saya, manfaat e-commerce terhadap guru sekolah dasar yang pertama yaitu memfasilitasi pembayaran uang sekolah, di mana orang tua dapat membayar uang sekolah menggunakan e-commerce atau menggunakan m-banking. Nah, yang kedua ada menjual dan mempromosikan hasil karya peserta didik. Di sini, e-commerce dijadikan sebagai sarana bagi guru untuk mempromosikan dan menjual produk kreativitas siswa. Yang ketiga, meningkatkan komunikasi dengan orang tua siswa. Di sini, e-commerce dimanfaatkan oleh guru sekolah dasar untuk meningkatkan komunikasi dengan orang tua siswa, sehingga orang tua dan siswa orang tua dan guru dapat berkomunikasi dengan baik. Yang keempat ada memudahkan guru dalam logistik yang dibutuhkan. Di sini, guru memanfaatkan e-commerce untuk mempermudah dalam logistik yang dibutuhkan nanti, yaitu guru dapat memesan-mesan buku atau barang yang dibutuhkan dalam kelas secara online dan menghemat waktu untuk pengambilan barang di platform e-commerce. Yang kelima, menyediakan materi pembelajaran online. E-commerce dimanfaatkan oleh guru sekolah dasar untuk menyediakan materi pembelajaran online kepada siswa. Materi tersebut dapat diakses secara gratis melalui platform e-commerce. Bab ketiga yaitu pengaruh pendidikan etika dunia siber terhadap anak di dalam pendidikannya. Nah, pengertian dunia siber. Dunia siber yaitu merupakan ruang maya yang terhubung oleh jaringan komputer di seluruh dunia. Dunia siber dapat dikatakan yaitu lingkaran digital yang mencakup internet, komputer, perangkat mobile, perangkat lunak, dan segala hal yang terkait dengan teknologi informasi dan komunikasi. Nah, di dunia siber melibatkan interaksi manusia dengan komputer dan perangkat lainnya melalui jaringan komunikasi seperti internet. Dunia siber mempunyai karakteristik yang berbeda dengan dunia real atau dunia nyata yang ada di sini. Nah, karakteristik tersebut yang pertama, beroperasi secara virtual. Yang kedua, ada dunia siber selalu berubah dengan cepat. Yang ketiga, dunia siber tidak mengenai batas teritorial. Jadi dunia siber itu tidak ada batasnya. Yang keempat, ada orang yang hidup dalam dunia siber dapat melakukan aktivitasnya tanpa harus menunjukkan identitas aslinya atau yang disebut juga anonim. Yang kelima, ada informasi di dalamnya bersifat publik. Nah,
Di dalam dunia siber ada juga etika siber. Nah, apa sih etika siber itu? Etika siber yaitu etika komunikasi atau etika teknologi informasi yang merujuk pada prinsip-prinsip dan nilai-nilai moral yang mengatur perilaku individu dan organisasi dalam dunia siber. Nah, etika dunia siber sangat penting dikarenakan teknologi dalam kehidupan sehari-hari dan dampaknya yang signifikan terhadap individu, masyarakat, dan dunia. Jadi, etika dunia siber itu sangat penting sebagai kita menjalankan atau menggunakan akses dunia siber seperti itu. Nah, ada pun beberapa aspek yang tercangkup dalam etika siber, yaitu privasi dan keamanan, yang kedua ada kekuasaan yang penggunaannya bertanggung jawab, dan ketiga ada akurasi, empat ada properti, kelima ada akses. Etika siber berfungsi sebagai panduan bagi individu, organisasi, dan masyarakat dalam menghadapi tantangan moral dan etis yang muncul dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, dan juga menciptakan lingkungan siber yang lebih baik lagi. Nah, di sini hukum siber atau cyber law dan kejahatan siber atau siberisme. Hukum siber merupakan semua peraturan dan yang berlaku dalam konteks dunia siber atau dunia maya. Hal ini merujuk pada aspek hukum yang terkait dengan individu yang menggunakan atau memanfaatkan teknologi internet. Nah, di sini ada beberapa kejahatan siber. Ada dua kategori yang dapat didefinisikan. Yang pertama yaitu kejahatan siber dalam arti sempit atau kejahatan komputer. Yang kedua ada kejahatan siber dalam arti yang lebih luas, yaitu kejahatan yang berhubungan dengan komputer. Nah, di sini mengapa sih pentingnya etika dunia siber terhadap anak atau peserta didik sekolah dasar? Nah, dalam kehidupan nyata atau sehari-hari yang kita lalui bersama, sering terjadi penyalahgunaan media oleh anak-anak. Nah, meskipun tanggung jawab utamanya pada individu itu sendiri yang terbiasa dengan penggunaan media, di sini peran orang tua sangat penting karena keluarga merupakan lingkungan yang paling dekat. Diharapkan bahwa orang tua dapat meningkatkan efektivitas pengawasan dan pembentukan karakter serta etika anak, termasuk dalam etika siber. Dalam upaya peningkatkan efektivitas peran keluarga dalam mengawasi dan membentuk karakter anak, pendekatan kepada anak itu sangat penting karena proses penerimaan pengetahuan dan nilai-nilai yang hidup dan berkembang di lingkungan keluarga memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap pembentukan karakter dan etika yang ada dalam anak. Oleh karena itu, peran orang tua dalam memberikan pendidikan etika, terutama etika siber, sangat dibutuhkan di dalam era sekarang. Bab keempat yaitu pemanfaat internet secara bijak oleh guru, sekolah, dan sebagai sumber belajar. Nah, apa itu sih pemanfaat internet secara bijak? Pemanfaatan internet secara bijak merupakan penggunaan internet dengan memperhatikan manfaat dan dampak yang ditimbulkan terhadap diri sendiri, orang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung, serta lingkungannya. Nah, di sini pemanfaatan internet yang bijak akan menumbuhkan kesadaran pentingnya menjaga privasi, menghindari penyebaran konten yang tidak pantas, menghindari penyebaran hoaks atau ujian kebencian, serta memperhatikan etika dalam berinteraksi dan berkomunikasi secara online. Selain itu, pemanfaatan internet secara baik secara bijak juga akan memaksimalkan potensi positif dari internet, seperti memperluas wawasan, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, dan memperbaiki kualitas hidup secara pribadi maupun kolektif.
Nah, di sini ada beberapa aspek yang harus diperhatikan dalam penggunaan internet, yaitu yang pertama ada privasi dan keamanan, yang kedua ada etika digital atau etika siber, yang ketiga ada manajemen waktu dan menghindari ketergantungan, yang keempat yaitu interaksi sosial yang baik yang sehat. Nah, di sini ada pemanfaatan internet yang baik. Nah, itu sebagai sumber belajar. Di sini internet merupakan sarana pembelajaran yang digunakan guru untuk mengembangkan profesinya karena dengan bantuan internet, guru dapat menambahkan informasi, membaginya antar rekan kerja, dan berkolaborasi dengan guru dari negara lain ataupun dari daerah lain yang berada di Indonesia yang memiliki kesempatan untuk mempublikasi informasi secara langsung dan mengatur komunikasi secara teratur. Nah, di sini juga internet juga dapat digunakan sebagai sumber alternatif buku untuk memudahkan mencari informasi sebanyak-banyaknya. Di sini siswa dilatih untuk belajar sendiri ketika mereka menggunakan internet sebagai sumber belajar. Siswa memiliki akses ke sumber belajar online seperti Google dan lainnya untuk mencari informasi pendidikan, perpustakaan online, dan catatan kelas. Ya, bab kelima yaitu membangun kesadaran hukum tentang informasi dan transaksi elektronik dalam konteks guru sekolah dasar. Nah, apa sih pengertian dari membangun kesadaran hukum tentang informasi dan transaksi elektronik dalam konteks guru sekolah dasar, yaitu upaya untuk mengedukasi guru-guru semuanya tentang perlunya memahami hak dan kewajiban dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK di lingkungan kerja. Nah, tujuan dari pembangunan kesadaran hukum tentang informasi dan transaksi elektronik dalam konteks guru sekolah dasar yaitu untuk melindungi keamanan dan privasi data pribadi, serta meminimalkan risiko kejahatan siber. Guru perlu memahami bahwa setiap tindakan online yang dilakukan akan berdampak pada diri sendiri, orang lain, dan institusi tempat mereka bekerja. Nah, kesadaran hukum tentang informasi dan transaksi elektronik akan membantu mengubah perilaku guru dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, sehingga mereka dapat menggunakan teknologi secara etis, bertanggung jawab, dan menghormati privasi orang lain. Serta guru lebih memahami peraturan yang berkaitan dengan penggunaan teknologi dan dapat mengaplikasikannya dalam kerja sehari-hari. Dengan itu, tidak hanya guru, tetapi juga murid dan orang tua murid akan merasa nyaman dalam menggunakan teknologi di lingkungan sekolah. Nah, di sini ada poin penting yang diatur Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau biasanya disebut dengan UU ITE. Nah, di sini ada poin-poin penting yang diatur dalam Undang-Undang ITE, yaitu yang pertama ada definisi transaksi elektronik, yang kedua ada validitas dan keabsahan transaksi elektronik, yang ketiga ada penyampaian informasi elektronik, yang keempat ada perlindungan data pribadi, yang kelima ada kejahatan komputer dan siberkrisme. Nah, di bab 6 ini menjelaskan tentang menjaga kepatuhan dan etika digital guru sekolah dasar dalam menghindari perbuatan yang dilarang dalam Undang-Undang ITE. Nah, di sini apa sih kepatuhan digital itu? Kepatuhan digital itu mengacu pada ketaatan dan pemenuhan terhadap hukum, peraturan, dan kebijakan yang berlaku dalam lingkungan digital. Nah, di sini dalam konteks Undang-Undang ITE, guru sekolah dasar perlu memahami ketentuan hukum yang berkaitan dengan penggunaan media sosial, pengiriman pesan elektronik, publikasi konten, dan aspek lainnya yang sudah diatur oleh undang-undang tersebut.
Nah, di sini apa sih etika digital? Etika digital yaitu eh, prinsip-prinsip moral dan nilai-nilai yang harus dijunjung tinggi dalam interaksi dan perilaku di dunia digital. Bagi guru sekolah dasar, etika digital mencakup penggunaan teknologi dengan bertanggung jawab, menghormati privasi dan hak cipta orang lain, serta menjaga integritas dan keamanan data. Nah, di sini ada cara menghindari perbuatan yang dilarang Undang-Undang ITE, yaitu guru sekolah dasar perlu memperhatikan etika digital dengan tidak menyalahgunakan informasi pribadi siswa, orang tua, ataupun rekan kerja lainnya. Nah, di sini guru juga harus menggunakan konten dan sumber daya digital dengan mematuhi hak cipta serta memastikan keamanan data privasi siswa dalam setiap aktivitas yang melibatkan teknologi. Nah, pentingkah pentingkah etika siber untuk guru sekolah dasar? Nah, pasti sangat penting ya di sini. Nah, guru sekolah dasar untuk mendapatkan pemahaman yang baik tentang Undang-Undang ITE dan menjaga kepatuhan serta etika digital. Dengan demikian dapat menghindari pelanggaran hukum dan membangun lingkungan belajar yang aman, bertanggung jawab, dan bermartabat di dunia digital. Nah, di sini ada pun hal yang dilarang dalam Undang-Undang ITE, yaitu yang pertama ada penyebaran informasi palsu atau hoax, yang kedua ada perhinaan dan pencemaran nama baik, yang ketiga ada pengancaman dan pemerasan, yang keempat ada penyebaran pornografi dan konten dewasa, yang kelima ada pelanggaran hak cipta, yang keenam ada identitas palsu, yang ketujuh ada penyebaran ujaran kebencian, yang ke-8 ada akses akses ilegal dan perentesan. Nah, di sini saya dapat menyimpulkan bahwa sebagai seorang calon pendidik atau guru sekolah dasar yang harus bisa memahami tentang e-commerce agar dapat mengembangkan pendidikan dan juga pembelajaran yang efektif bagi peserta didik. Tidak hanya itu, di dalam penggunaan e-commerce, kita juga dapat mendapatkan sebuah tempat untuk menjual karya peserta didik ataupun karya kita sendiri. Kita dapat memberitahukan kepada peserta didik bahwa kreativitas yang mereka miliki dapat menghasilkan uang dan juga dapat mengembangkan kreativitas mereka menjadi lebih baik lagi dan lebih keterampilan lagi saat di masa depan nanti. Nah, sebagai calon pendidik, kita juga harus bisa mematuhi etika dalam penggunaan internet, memberikan pengetahuan kepada peserta didik bahwa dalam penggunaan internet kita juga harus memperhatikan etika dalam berinternet. Dikarenakan itu sangat penting jika kita salah menggunakan internet, maka akan ada konsekuensi yang akan ditanggung sebagai pelanggar etika ataupun pelanggar Undang-Undang ITE. Sekian pemaparan makalah analisis saya. Kurang lebihnya saya mohon minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.